Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan peserta Penais Award 2025 yang kami banggakan tentunya. Mohon izin, perkenankan saya Herawati Suyatno Putri dari Provinsi Jawa Tengah akan mempresentasikan program Geberbangku Generasi Bersih Bangsa Kuat. Mohon izin untuk terlebih dahulu kami putarkan video berdurasi 1,5 menit dari program Geberbangku. Kejahatan korupsi di Indonesia sudah merajalela. Ia telah masuk ke segala lini kehidupan, mulai di tingkat masyarakat yang paling rendah hingga tingkat tertinggi. Sebagai buktinya banyak media massa yang memberitakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjara pun penuh, permasalahan tidak kunjung selesai dan menimbulkan permasalahan baru. Maka ini perlu alternatif penyelesaian yang lain. Bertolak pada firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, lewat ayat tersebut Allah mengajarkan kita untuk mencari harta yang halal, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Penangkapan, pencekalan pemiskinan, dan pemenjaraan terhadap pelaku tindak korupsi tetap terus dilaksanakan. Tapi, edukasi dan pembiasaan karakter anti korupsi juga harus digaungkan. Pengertian geberbangku, secara bahasa geber atau geber mempunyai banyak makna. Yang pertama, tirai atau layar pada pertunjukan. Kemudian yang kedua adalah gerakan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sementara bangku merupakan simbol dari pendidikan. Maka geberbangku adalah program percepatan anti rasuah yang merupakan gerak bersama seluruh elemen masyarakat lintas generasi dalam mencapai tujuan bersama. Lewat edukasi dan pembumian karakter jujur dan berintegritas dalam keseharian. Program ini diluncurkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 di 4 desa. Berikut merupakan MOU dan PKS lintas sektoral dan binaan dari program Geberbangku, antara lain ada di madrasah, kemudian di Desa Ngentungan, dan di Taman Pendidikan Al-Quran. Pendampingan yang pertama pada Majelis Taklim Baitur Rahim. Jamaah Majelis Taklim kita ajak untuk berdiskusi secara ringan dan santai tentang bagaimana ketika menerima uang terima kasih dalam pelayanan publik, kemudian datang terlambat pada saat pertemuan bulanan, kemudian membantu anak menyontek, tidak jujur dalam melaporkan keuangan organisasi. Value-nya adalah jamaah Majelis Taklim berani dan kritis dalam berpendapat, kemudian disiplin, jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas. Selanjutnya pada Karang Taruna Permadi di Desa Ngentungan. Pendekatan melalui diskusi dengan studi kasus dan cosplay. Bagaimana ketika teman-teman Karang Taruna menggunakan uang organisasi untuk keperluan pribadi. Kemudian nepotisme dalam pemilihan ketua organisasi. Kemudian tidak transparan dalam pengelolaan dana kegiatan. Value-nya adalah teman-teman Karang Taruna berani dan kritis dalam berpendapat, kemudian disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selanjutnya pada TPQ Raudatul Falah Desa Pereng, pendekatan kami lakukan dengan permainan karena mereka adalah anak-anak. Bermain ular tangga edukasi anti korupsi dan juga dengan storytelling. Value-nya anak-anak dapat mengenali tindak korupsi, kemudian mereka juga dapat mengambil pelajaran tentang kejujuran dan integritas. Di MI Ma'arif Desa Pojok dan di MI Sudirman Kedung Jodok. Di kedua madrasah ini pendekatan kami sama. Yang pertama dengan kantin atau koperasi kejujuran, kemudian dengan storytelling dan role playing, cerita tentang penggembala dan serigala. Kemudian juga dengan pemutaran film anak-anak yang tentunya berkaitan dengan kejujuran dan anti korupsi. Value-nya adalah anak-anak dapat
mengenali tindak korupsi, kemudian dapat mengambil pelajaran tentang kejujuran dan integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai dampak melalui pendekatan preventif sejak tahap awal hingga keberlanjutan program. Dan seiring berjalannya waktu, program Geberbangku mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Terbukti melalui survei kemanfaatan program, 85% dari responden setuju keberlanjutan program Geberbangku. Artinya mereka sepakat bahwa pembiasaan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas itu sangatlah penting bagi kehidupan mereka pribadi maupun organisasi. Dewan Juri yang kami hormati, salah satu dampak positif dari kepenyuluhan yang kami lakukan secara berkelanjutan dari tahun 2022 hingga sekarang adalah terpilihnya Desa Gentungan sebagai desa anti korupsi, rapi dalam administrasi dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Mohon izin untuk memutarkan video deklarasi anti korupsi sebagai wujud tekad bersama membangun Indonesia yang bersih, kuat, dan bermartabat. Kami dan perwakilan masyarakat Mojogedang mendeklarasikan komitmen anti korupsi sebagaimana yang ada di video ini. Siap menjadi teladan pokok dan biaya anti korupsi. Berkomitmen membangun Indonesia yang bersih dan bermartabat. Kami siap lawan korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan harapan rakyat. Setiap rupiah yang dicuri adalah mimpi yang dirampas dari anak yang tak bisa sekolah, dari pasien yang tak dapat layanan, dan dari pembangunan yang tinggal wacana. Upaya anti korupsi bukan tugas satu lembaga, bukan tanggung jawab segelintir manusia. Ia harus jadi gerakan bersama, dimulai dengan keteladanan, ditopang oleh keberanian, dan dijaga dengan konsistensi. Karena negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada mereka yang tak jujur. Mari lawan korupsi, mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Silakan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Herawati. Menarik ini. Saya mau tanya mengenai selain dengan diskusi terkait menerima uang terima kasih dalam pelayanan publik, terus datang terlambat, membantu anak penyontek, ada nggak hal lain yang ditemuin pada saat melakukan penelitian di 4 sekolah tersebut gitu ya kan, lokus tadi. Monggo silakan. Okay. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kami tidak hanya di sekolah, Bapak mohon izin, ada di majelis taklim. Kemudian karena ibu-ibu itu rata-rata ibu-ibu rumah tangganya yang mereka tentu juga sudah lelah di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Maka ketika di majelis taklim kita ajak mereka untuk berdiskusi secara ringan tentang tadi bagaimana ketika tidak
datang terlambat ketika pertemuan bulanan dan seterusnya tadi. Kemudian dari situ nantinya jamaah majelis taklim kan akan bersikap kritis. Mereka akan mendiskusikan, kemudian mengambil menanggapinya. Nah, dari situ mereka akan berpikir secara kritis tentang kaitannya dengan perilaku-perilaku anti korupsi. Apa yang pada saat diskusi tadi, apa yang Ibu temukan, elaborasi apa hal-hal yang dilakukan oleh para masyarakat yang ada di 4 lokus tadi? Kan tadi ada uang terima kasih, kemudian membantu anak menyontek dan yang lain-lain. Ada nggak selain itu yang mereka sampaikan, misalnya A, B, C, D gitu, ada nggak selain tadi yang 4 ini? Jadi mereka di majelis taklim, kemudian di Karang Taruna dan di madrasah, itu pendekatan kami kan tentunya berbeda-beda Bapak, sesuai dengan usia karena memang lintas generasi. Kemudian selain daripada memang berdiskusi untuk di majelis taklim, itu kan berdiskusi, kemudian di Karang Tarunanya juga kita ada pemutaran film yang katanya dengan anti kejujuran. Izin, maaf, saya pengen tanya, selain tadi uang terima kasih, selama diskusi ada nggak hal lain yang perilaku koruptif tadi yang Ibu temukan nih, kan Karang Taruna, Madrasah Hidayah, Ibu majelis taklim, ada nggak hal lain selain uang terima kasih? Oh, itu berdiskusi saja untuk kasus-kasus korupsi. Jadi secara ringan. Oh, enggak, untuk melakukan kasus korupsi sendiri tidak. Dalam artian di desa tersebut ada kasus korupsi seperti itu tidak. Oh, bukan, maksudnya gini, mereka melakukan perilaku koruptif apa selain uang terima kasih tadi? Oh, membantu anak menyontek, itu kan juga salah satu dari. Selain itu. Okay. Selain itu, maksud saya, selain yang tadi Ibu jelaskan, ada lagi nggak selain itu? Selain daripada berdiskusi tentang itu, di paparan Ibu iya. sudah ada di halaman berapa? Selain yang ada di paparan ini, ada nggak hal lain Bu? Dan Ibu koruptif lain. Ibu melakukan memberikan edukasi. Oh, kebetulan tidak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Kita kan memang mulai dari grassroots, dari bawah. Jadi kita lakukan pembiasaan baik gitu Bapak. Jadi mulai dari lintas generasi, kemudian di majelis taklim itu tadi, kemudian di Karang Tarunanya, kemudian di madrasah dan di TPQ-nya. Seperti itu. Baik Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan monef ya, di mana monef itu memberikan nilai efektivitas kegiatan. Gimana caranya Ibu mengukur bahwa itu kegiatan Ibu itu efektif? Iya. Kami sebarkan juga kuesioner Bapak. Kuesioner. Jadi iya. Berarti ada perubahan perilaku. Ada pertanyaan. Iya, tadinya masyarakat permisif terhadap itu tadi uang terima kasih dan lain sebagainya. Mereka masa bodoh. Jadi mereka apa sih kayak gitu permisif terhadap hal-hal yang kaitannya dengan anti korupsi. Ketika kami melakukan pendampingan, kemudian pendampingan kepada binaan-binaan tersebut, akhirnya mereka menjadi sadar bahwa ternyata perilaku koruptif itu dapat kedepannya tidak baik gitu loh Bapak. Jadi kemudian mereka mengaplikasikannya seperti itu. Baik, terus tadi mengidentifikasi kelemahan dan tantangan. Nah, yang ditemukan di lapangan itu kelemahan dan tantangannya itu apa saja Bu? Terus kemudian solusinya apa lagi yang Ibu lakukan kira-kira? Tantangan hambatan masyarakat awalnya permisif tentunya. Jadi kita sabar Bapak, karena kita adalah program yang dalam artian untuk pembiasaan karakter itu tadi kita lakukan dengan sabar, dengan misalnya awalnya nanti yang hadir hanya berapa, kita sabar dan kita terus melakukannya dengan istiqomah. Tentunya dengan harapan kedepannya nanti akan terus bertambah setiap majelis taklim jamaah yang hadir di situ. Kemudian untuk anak-anak atau teman-teman di Karang Taruna juga sama seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung soal monef ya, evaluasi supaya terukur. Ini cuma sekedar berbagi aja ya. Ibu selain penyuluh seorang pendidik juga bukan? Bukan Bapak, bukan guru. Saya penyuluh saja. Tapi tadi banyak kegiatannya di sekolah ya, sejak RA, kemudian MTS, TPQ ya.
SMP atau MTS ada MI, MI madrasah, dan lain betul. sebagainya. Nah, maksudnya supaya kelihatan gitu terukur perubahannya baik pada level pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi atau awareness kesadaran anti korupsi. Mungkin Ibu bisa mengembangkan beberapa skala pengukuran pada level tersebut ya. Misalnya untuk pengetahuan, nanti Ibu bisa mengembangkan skala penilaian atau model penilaian lewat tes tulis, tes lisan dan penugasan ya. Kalau sikap itu Ibu bisa ukur lewat apa? Misalnya observasi perilaku ya, kemudian lewat self assessment, peer assessment dan jurnal. Kemudian kalau keterampilan lewat penilaian produk, proyek ya dan lain sebagainya. Jadi itu nanti ada skala yang bisa diukur untuk progres, apa istilahnya itu continuous improvement Ibu gitu. Bahwa memang target sasaran yang Ibu jadikan sebagai warga binaan ini mengalami progres yang cukup baik dari hari ke hari gitu. Ini sekedar diskusi saja. Baik, terima kasih masukannya Bapak. Insya Allah nanti bisa diterapkan di binaan-binaan kami. Izin satu lagi Bu, boleh Bu? Tadi kan Desa Gentungan desa anti korupsi ya. Iya, betul. Siapa yang menetapkan desa anti korupsi Bu? Itu dari Inspektorat Pemda Bapak, merujuk pada Dispermades, seperti itu. Inspektorat Pemda. Inspektorat Oh, Pemerintah Daerah Kabupaten Oke. Karanganyar. provinsi atau kabupaten? Saat ini di Maret 2025 itu sudah masuk di provinsi. Provinsi. Iya, Soalnya setahu saya namanya desa anti korupsi itu biasanya yang men-stated itu dari pihak KPK, bukan inspektorat. Makanya saya nanya dulu nih, bisa menyebut menjadi desa anti korupsi berarti dari inspektoratnya? betul. Oh, nggih, Ada nggih. juga di pemberitaan, Nggih, jika nggih. Bapak ingin melihatnya, ada. Iya, Saya iya. ada fotonya. Baik, terima kasih. Oh, tidak perlu di Nggih, ini. nggih, Baik, makasih. terima kasih. Nggih. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih, terima Nggih, kasih tepuk tangan Bapak buat Ibu. Bu Terima kasih Herawati. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.